Bencana longsor di lereng Gunung Burangrang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 24 Januari lalu membawa duka nestapa. Terjangan longsor menimbun puluhan rumah warga di dua wilayah, yaitu Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Sebanyak 100 orang lebih dilaporkan hilang tertimbun tanah. Tim evakuasi telah menemukan 90 orang lebih dalam kondisi tak bernyawa. Menurut warga, longsor dahsyat itu datang secara tiba-tiba ketika mereka tengah tertidur lelap. Iya, lagi tidur pulas gitu, cuma pas kebangun gitu, oh ini ada apa gitu, rumah pada goyang gitu, ada suara gemuruh dari atas gitu. Saya ribut langsung keluar aja, narik ke anak-anak. Bencana yang membawa maut itu menjadi sorotan dan menggulirkan tanya, kenapa bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Jenis longsoran yang seperti ini seringkali saya sebut sebagai aliran lumpur yang sumbernya tidak kelihatan. Ya, dalam bahasa atau terminologi internasional kita sebut sebagai channelized mud flow. Jadi mengalir melalui channel atau jalur-jalur yang biasanya memang bisa menjadi jalur sungai existing ataupun jalur aliran air permukaan gitu. Yang saya khawatirkan adalah terjadi pembendungan ya pada sistem aliran sungainya yang suatu saat bisa jebol. Dan kalau sudah jebol ya akan mengakibatkan aliran lumpur yang sangat dahsyat yang kemungkinan terjadi di Cisarua ini. Lokasi yang diterjang longsor merupakan hamparan lahan di kemiringan hingga 40 derajat. Area itu disebut sebagai lereng gunung yang diubah menjadi kawasan permukiman, lahan-lahan pertanian, dan peruntukan lainnya yang diduga tanpa kejelasan perizinan. Itulah yang sejauh ini disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab longsor di lereng Burangrang, masifnya alih fungsi lahan di kaki Gunung Burangrang. Lantas, adakah pelanggaran hukum di balik peristiwa longsor ini? Hari kedua, kalau tidak salah Pak Kapolda dengan Pak Gubernur, ya, dengan instansi terkait, ya, pihak dari pertanian, ya, kemudian juga ada tim geologi di situ. Memang ada informasi yang perlu diolah, ya, karena memang ini kaki gunung, ya. Gunung Burangrang yang batasan mana yang tidak boleh ditanami, batasan mana yang ini masih perlu ada keterangan lebih lanjut dan detail di lapangan. Ini masih akan kita lidik. Kalau dari kasat mata memang ada, tetapi batasannya ini nanti sejauh mana nih kan kita harus tentukan tapal batasnya itu, dan tentu saja dari pihak kelurahan, kecamatan ini sangat berkontribusi besar terhadap legalitas dan penggunaan alih lahan fungsi ini. Aktivis lingkungan mempertanyakan fungsi pengawasan dan kontrol dari aparat serta pejabat berwenang. Jika mereka menjalankan fungsi-fungsi itu, tak akan ada pelanggaran aturan lingkungan serta tata ruang yang berujung bencana berdampak fatal. Ada Perda KPU di situ yang mengatur di mana Jawa Barat dan Bupati Wali Kota ini memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap lingkungan yang ada di kawasan Bandung Utara. Sehingga bentuk lalainya ini juga dilihat dari aspek lain. Ketika misal Walhi sudah menyuarakan pertumbuhan pembangunan di kawasan Bandung Utara ini semakin tahun semakin meningkat. Artinya izin-izin kan masih terus dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu kabupaten maupun kota termasuk Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus atau Cipta Kerja juga sama, karena tidak semua sebagian wewenang itu diambil ke pusat, masih ada di daerah. Nah ini yang salah satunya juga menjadi faktor di mana kelalaian, bahkan ada unsur kesengajaan yang tidak ditaati atau yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak mentaati peraturan yang ada, gitu ya. Baik merujuk kepada Perda KPU, merujuk kepada Undang-Undang 32, maupun juga merujuk kepada rencana tata ruang wilayah. Dugaan adanya alih fungsi lahan secara ilegal dinilai sebagai temuan atau fakta yang tak boleh diabaikan. Karena tindakan itu, apalagi yang membawa bencana besar, adalah sebuah kejahatan lingkungan. Ketika ada proses pengabaian dan pengelantaran
gitu ya, itu masuk pada kategori ada unsur kesengajaan gitu ya, ada unsur kesengajaan di mana daerah tertentu atau daerah tersebut itu terjadi alih fungsi gitu ya. Nah, ini yang kemudian salah satu kejahatan ketika terlegitimasi oleh pemerintah, yang dimana pemerintah masih mengeluarkan izin. Dalam hukum pidana, bencana tak selalu bersifat alamiah. Kelalaian, pembiaran, serta kesengajaan dapat berujung pidana bagi pelakunya. Apalagi aturan hukum yang mengacu pada KUHP baru juga memberi jalan untuk mengejar pertanggungjawaban seseorang atau perusahaan yang mengabaikan risiko lingkungan. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan, dalam halnya korporasi, tentunya menjadi suatu pertanggungjawaban ke depan ketika itu dianggap sebagai suatu pelanggaran yang merugikan kepentingan hukum orang lain. Nah, di Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023, korporasi saat ini sudah menjadi subjek hukum ya. Dulu mungkin ada asas societas delinquere non potens ya, ketika dianggap ya korporasi nggak bisa dipidanakan. Sekarang suatu korporasi pun punya beban untuk melakukan pertanggungjawaban tadi, pemulihan ya terhadap apa yang sudah dilakukan, baik secara keperdataan dan bisa juga diajukan secara pidana. Longsor di lereng Gunung Api Mati Burangrang, Bandung Barat meninggalkan luka. Bukan hanya di permukaan tanah, tapi juga rasa keadilan. Jika pelanggaran hukum terbukti terjadi, maka sudah seharusnya ditindak tegas. Karena tanpa ketegasan, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu.